belum nyalain lampu itu by the Oh way. iya, anjir. Tetap ya. Dua kali. Ya, halo lagi buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Ngetegehu, ngobrolin teknologi, gaming, dan hobi. Bersama saya, Mas Heri, Mas Salman, dan Mas Anci. Mas Anci. Mas Anco. Neng Anci. Mas Anto. Hashtag apa? Gue jadi lupa. Apa tuh? Twitch, hashtag Twitch. Oh, Hashtag Neng Anci. iya. Twitch.tv/Anci. Wey. Profesional sekali. Ya, ngomongin profesional nih. Hari ini kita banyak ngomongin hal-hal profesional. Pro. Pro. Profesional. Pro-nya bukan profesional ya sebenarnya. Progresif. Enggak. Ngomong Kok gitu aja. progresif. Soalnya kok trigger gitu kan. Progresif in exclusivity. Enggak, hari ini kita nggak ngomongin Enggak. DAI lagi ya. Enggak. Jangan, udah cukup. Iya. Tapi sesuatu yang memang pro. Ngomongin DAI lagi. Weh. Si itu juga masalah ya. Kemarin gue denger si Ubisoft Apa lagi? Kenapa? yang gara-gara Star Wars Outlaw-nya gagal, sahamnya hancur-hancuran sekarang. Oh iya. Tapi begitu doang sih. Ya. Tapi bukan masalah DI atau itu mah. Bukan. Iya. Cuman ya another corporate Iya. aja failing. Ya, jadi hari ini apa dulu nih? PlayStation dulu atau Yang muncul Apple. duluan apa? Apple dulu. Apple dulu? dulu. aja. Apple dulu. Oke. Jadi hari Senin ya, apa namanya? Ada WWDC apa? bukan Nggak tahu WWDC. gua. Iya, istilahnya apa sih? Apple Direct bukan Apple ya? Direct. Ya kita ngomong sebut saja Apple Direct ya. Apple Direct. Jadi hari Tim Senin Cook Direct. Tim Cook Direct. Cook Direct. Kita belum nyalain lampu itu by the Oh way. iya, anjir. Tetap ya. Dua kali. Maaf. Dua kali. Profesional. Profesional. Ya, jadi gimana Ada. sebagai pengguna Apple? Wah, saya pengguna Apple tapi nggak pernah nonton maceman WWDC atau Apple Direct atau apapun itu namanya. Nggak pernah sih, orang nggak pernah Oh, nonton. nggak pernah. Tapi tahu kan kemarin barangnya apa aja. Enggak. Kayak jadi makanya cuma satu doang yang orang sempet up di grup, yaitu tentang si iPhone. salah satu fitur yang baru. Iya, iPhone-nya. Emang Orang apa sebenarnya Apple produk cuma pakai iPhone sih kalau iPad kan? Oh iya sih, lupa. iPad ini cuma dinyalain kalau streaming doang. Cuma buat buka Safari. Terus buka Twitch udah buat baca komen. Bahkan nggak pakai app Enggak. Twitch ya. Enggak, soalnya lebih lambat malah kalau Oh untuk iya? baca komen ya. Oh. Lebih cepat dari browser. Maksudnya lebih cepat lebih lambatnya apa ngeloadnya? Komennya, iya, Oh, iya. Sama kadang tuh nyangkut gitu nggak muncul. Ada komen yang kayak nggak muncul aja gitu. Udah diupdate kali sekarang mah. Enggak tahu ya, kayaknya sih pasti gitu. Pokoknya Aing kalau misalnya nonton Twitch nggak pernah dari device, pasti dari PC atau dari browser, nggak pernah dari app. Begitu. Oke. Ya udah, coba pakai itu doang. Jadi tidak ada kepentingan dan juga nggak bukan tipe yang selalu pengen up to date pakai produk Apple ya. Jadi nggak begitu peduli sih sebenarnya. Enggak sama sekali. Enggak. Tahu ada iPhone 16 kan? Iya, itunya Iya, tahu. iya, Cuma iya. kayak apa aja fitur-fiturnya Iya, tidak tahu. iya. Jadi mungkin kita bahas aja di sini. Ya, jadi Bentar, sebelum bahas fitur, produk yang diumumin apa aja? Selain iPhone apa? yang diumumin itu iPhone 16, 16 Plus, 16 Selain HP. ya kan gue ngomongin ya 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, Pro Max. Selain itu ngumumin juga headset Apple, Oh. headset AirPod 4. Oke. AirPod 4-nya juga dia headset ya. yang kecil. Oh. TWS. Masih TWS, oke. TWS-nya yang versi chipnya yang versi low end-nya dia ngeluarin sekarang 2. Yang satu itu AirPod 4 sama AirPod 4 with active noise cancellation. Oh, yang AirPod 4-nya nggak ada ANC-nya. Yang 4 emang dari dulu nggak ada ANC. Oh. Yang AirPod ya, AirPod iya, biasa. iya. Kalau AirPods Pro ada. Jadi ngebedainnya kan dulu gitu kan. AirPods Pro ada ANC, itu nggak ada. Kalau sekarang tuh jadi yang AirPods 4
dan AirPods 4 with ANC. Jadi yang low-nya ada pakai fitur ANC gitu, nambah satu Nah, line naik lagi. ke tengah lah ya. Jadi ada low end, ada mid tier-nya sekarang, jadi ada high end-nya. Bedanya itu, cuman si headsetnya sendiri cukup beda. Jadi kalau lu beli yang sebenarnya kan naiknya naik ke $50 ya. Mungkin kurang lebih di sini naik hampir di bawah sejuta lah ya, mungkin beda 700 ribuan lah. Selain cuma nambah ANC, tapi dia juga nambah kayak si case-nya tuh bisa wireless charging. Emang sebelumnya enggak ya? Kalau yang low end enggak, Oh. Cuman yang Pro doang. yang Pro doang. Terus sama nggak ada speaker. Kalau yang with ANC itu si case-nya ada speaker. Jadi kalau lu pakai handphone, case-nya di mana? Di ping bisa. Tring 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 tring. Nah itu, terus selain itu ngerilis juga AirPods Max ya kalau nggak salah namanya, gue lupa. Anjir. Ini yang headphone. Headphone yang handphone. Oke. Itu udah lama. Itu udah lama. Baru ada lagi. Nggak pernah di-upgrade kan. Sekarang keluar yang baru, yang di-upgrade apa? Portnya doang jadi USB-C. Oke. Sisa nggak ada fitur baru, chipnya masih chip yang lama. Really? Oh. Sedih Harganya? Harganya masih sama. Oh, sama, Oh, ya, oke. at least Masih oke sama. lah. Iya, iya. Enggak ya, enggak. Ganti port jadi naik berapa puluh dolar gitu kan. Enggak, masalahnya lu dengan spek begitu tuh lu dapatnya spek 4-5 tahun yang lalu itu teh. Iya Iya. sih, betul. Dibanding kayak lu beli TWS-nya kan TWS-nya chipnya udah chip baru. Berkembang terus gitu ya. Ini AirPods Max. Ini ya. Ini nggak ada apa-apa. Cuma AirPods doang gara-gara dimarahin sama European Union. Guys, lu harus Wah, eksklusif banget. Enggak deh. exclusivity. Kayaknya eksklusif. Jadi kalau ngomongin EU, si WhatsApp juga kenal loh. Jadi kalau WhatsApp di EU, Ya. itu bisa jadi buat messenger yang lain. Nerima messenger yang lain. Oh iya, Iya. nice banget. Iya. Mantap sekali Jadi anjir. buat messenger Facebook, terus iMessage, RCS, itu bisa masuk ke Ke WhatsApp. Ya, Jadi WA. satu app aja. Gitu. Kok di kita enggak? Enggak, karena Enggak dia ada hanya- tuntutan. Hanya tuntutan legend doang. Iya. Nah, apa nih rakyat jelata nggak usah gitu. Nah, berarti ini ya pemerintah harus ngelobi lebih ya. Iya. Khusus di Indonesia gitu. Tapi malah dipalakin kan males ya, ngapain? Yang ada malah hengkang ntar dari Iya, Indonesia. malah cabut servisnya dari Iya. Indo ntar. Seram sekali ya. Iya. EU kan emang penting. Iya. Balik jam politik. Oh iya bener. Bisa-bisa channelnya nih Ninu. Itu ada tukang bakso. Itu sih ada tuh Koko Baso. Oh iya bener anjir. Jangan-jangan aja sebenarnya. Bener juga. Kita ada di sadap ini. Itu baksonya depannya kamera ngadep ke sini aja. Betul. Kameranya sangat jelas. Ngomong-ngomong kamera baru loh. Kita terima kasih atas subscribe dan juga Mana ada. kita bisa upgrade device enggak? Mana ada. Sayangnya itu tidak benar. Bagi yang mau ngesponsorin boleh Boleh ya. banget. Saweria.co/nenganci. Loh, belok. Enak aja. Lo belok. Balik. Jir, selain itu hardware baru Apple Watch 10 Anjir, Apple udah Watch. sampai 10. lebih lebar, lebih gede, lebih tipis. Makin gede. Oh my god. Makin gede layarnya sih. Oke, lama-lama segede HP juga. Iya. Banyak yang ngomong gitu sih. Baterai. Ini buat apa sih gede-gede banget layarnya? Baterainya gimana baterai? Baterai sama. Oh. Layar doang ngegedein. Terus Apple Watch Ultra 2 yang tahun lalu udah keluar, sekarang keluar warna baru, titanium hitam. Cuman update warna doang berarti. Update warna, tapi update software, jadi bisa ngedeteksi sleep apnea. Kalau yang sebelumnya nggak bisa. Maksudnya Yang- nggak akan dapat ada update itu. Ultra 2 diupdate nantinya. Oh, semuanya. Iya. Titanium doang. Titanium doang. Tapi maksudnya gimana? Yang dapat ngedetek Semua cuma sleep apnea cuma itu nambah. cuman Apple Watch 10 sama Ultra 2. Ultra 2 itu sebenarnya kan tahun lalu udah keluar. ya. Sekarang Sekarang itu cuma nambah warna sama nambah fitur. Tapi kalau lu punya Ultra 2 dapat fitur. Terus AirPod Pro yang tadi gue bilang yang ada ANC yang high tier-nya, AirPod Pro 2 nambah fitur juga. Jadi bisa buat hearing aids. Oh. Jadi alat bantu dengar. Really? Luar biasa sih itu. Menarik sih. Itu sangat menarik karena kayak nyokap gue juga kan pakai alat denger. Oke.
Dan Oh, ya tapi bukan, oh ya kan ada yang di sini ada yang implan ya kok. ya ada Oke, ini buat implan yang ganti yang buat ganti yang Ah, yang di oke, oke. kuping. Jadi ya bayangin lu apa TWS ya. Hmm. TWS, headset TWS tapi bisa buat bantu alat dengar. Itu Hmm. keren sih. Harga segitu kayaknya alat dengar nggak ada deh yang ala harga segitu. Ya, alat denger doang kan fiturnya. Alat dengar lagi doang kan. itu biasa udah setahu gua ya. Karena nyokap gua pakai kalau nggak salah itu minimal 10 juta ke atas setahu gua. Oke. Dan ini ya at least mungkin dari TWS mahal menjadi alat bantu dengar yang murah ya jatuhnya kan gitu. Tapi ya, Ya tapi tetap mungkin harus speknya dicoba ya. ya gue penasarannya gitu. Gue jujur Se-efektif apa. gue penasaran, pengen kayak emang yang nyokap gue yang pakai kan. Nah, gue kalau udah di-upgrade gue pengen kasih cobain, pengen ngetes lah. Nanti gue update di sini ya. Asik. Nah gitu, apakah Testing se-efektif itu Ya. atau gimana? Lebih nyaman Lebih nyaman atau juga. enggak? Karena kan ini sebenarnya udah ada ANC kan, Iya. Adaptive kan Noise Cancellation. Hmm. Ya jadi adaptif ya. Kalau ada orang ngomong dia cancellation turun, Iya. suara orangnya masuk. Tapi kalau kayak ada suara mesin, suara mobil, Keredam. itu keredam hilang. Jadi selektif yang Iya. masuk. Bagus banget sih. Gitu. Terus ya itu iPhone 4 iPhone baru. Dan sisanya AI dan AI seperti biasa. Tapi katanya AI-nya juga ini ya, banyak yang nggak akan rilis pas iPhone 16 rilis. Bukan banyak yang nggak akan rilis, nggak ada yang rilis pas iPhone 16 itu rilis. keluar. Karena iOS 18.0 yang dirilis bareng si handphone ini itu masih belum ada Apple Intelligence, belum ada AI. Karena AI-nya sendiri baru ada itu di 18.1 beta. Yang bakal rilis tuh bulan Oktober. Jadi kalau Betanya. kalau lo mau beli iPhone buat AI-an, percuma lo beli sekarang yang baru. Kecuali lo mau install si beta. Oh, beta. Kecuali lo install beta. Gemini. Bisa sih, Gemini juga bisa. Cuman ya kecuali lo mau install beta software, belum keluar fiturnya. Sirinya juga masih siri yang lama. Yang kayak kalau yang lu kan sirinya bulat kan. Kalau yang baru kan sirinya ada aura-aura. Nah, mana Siri? Siri Bobo. ting. Nah. Oh, Gitu. Lebih keren sih. Rainbow. efek aura. Ini kalau nggak ke DI terus, ke Pokemon terus. Apa Pokemon? Kenapa yang ngomong Pokemon cuy tiba-tiba? Nggak kan kita biasanya selalu membandingkan iya. sesuatu yang jelek dengan Pokemon. Why? Renung bisa anjir. Otakku renung bisa kita lagi ngomongin AI cuy. Terus saya ini bilang rainbow kan. Iya bener. Enggak anjir. Habis dia ngomong rainbow langsung ketawa. Batuk Oh, lagi gitu. ya. Terus. Sip. Lanjut. Dan Apple Intelligence-nya mungkin kalau kita di Indonesia nggak bisa semaksimal mungkin kayak Samsung atau Google Bahasanya ya. bahasa. Gue udah nyobain dan dia kepentok banget bahasa Inggris. Kayak lu recording, lu mau di transcribe-nya Inggris. harus Inggris. Bahasa Indonesia dia bingung. Tapi emang kayaknya mainly Samsung nggak? orang kita yang maksudnya orang Indonesia yang pakai Apple kayaknya emang udah. Tapi maksud gua kan emang maksudnya mereka udah ekspektasi ya pakai bahasa Inggris kan. Cuman ya menurut gua ya kalau untuk AI itu harusnya bisa cross language. Bukan bisa sih. Kalau mau kepake itu harusnya cross language karena kayak lu transcribe, nge-translate mah gampang lah. Translate mah kan dari dulu udah bisa. Iya. Oh, bisa? Udah bisa. Kalau ya dia ada aplikasi kayak Google Translate tapi Apple Translate lah. Itu mah udah bisa gampang. Cuman kan kayak lu transcribe terus nge-summarize keperluan untuk pekerjaan lokal gitu ya. Iya. Contoh paling gampang ya kayak kita kan sebenarnya podcasting direkam, lempar ke situ di transcribe. Iya. Walaupun sebenarnya gua udah nyobain Samsung, AI-nya Samsung, recording minggu lalu gue cobain dilempar ke Samsung, transcribe-annya akurasinya 75% lah.
Terus begitu di summarize random pisan. Kayaknya memang karena bahasa Indonesia juga ada yang kayak kalau mungkin kalau formal bisa sampai 90%-an nggak sih? Tapi kalau misalnya yang kayak Enggak, dia tuh kegagalan dia tuh yang bahasa-bahasa yang kayak iya, slang minggu gitu. kemarin kan kita ngomongin ZZZ. Ah. Dia nangkapnya tuh karena dia ZZZ tuh nggak ngerti apa kan. Jadi dia Iya. menyimpulkan oh ini bukan ngomong ZZZ tapi ngomongin bahasa lain gitu. Bahasa Indonesia tapi ngomongin katanya kata lain. Jadi dia salah nge-translate. Kalau ngomongin bahasa sehari-hari justru dia nangkapnya cepat. Oh, oke. Bisa lah gampang gitu. Kalau kata-kata umum Ya, kalau ada yang spesifik. begitu Topik kita apa? ngomongin DEI, DEI dia kan bingung DEI apa gitu kan. Dia ngomongnya DEI itu jadi day. Kadang day, ngedengernya kan gitu ya salah tangkap. Karena ya intelijensinya kurang kan Iya, gitu. iya. Dia sekedar cuman ngedenger doang tanpa ngerti konteks Ya, kan. ya, konteks. Gitu. Apalagi suruh di summarize jadinya kacau banget lah. Menarik tapi menarik. Tiba-tiba ngomongin berat badan, tapi kemana Emang iya kita ada ngomongin itu. random pisan lah. Randomnya mana ya kemarin tuh? Konteksnya apa itu? Minggu lalu podcast Kita ngomongin apa sih minggu lalu? ZZZ, Apa sih minggu lalu? ZZZ, DI dan itu kan Oh ya masih Wukong. soal Wukong. Wukong ya. Berat badan. Oh ya. Berat badan sih ada Iya, kita iya, ngomongin sih. Ngomongin pas lagi podcast. Tapi kayaknya nggak pas di situnya sih. Iya. Enggak loh, kita ngobrolin setelah podcast. Perbandingan game Garden of the Galaxy S. Apa ini? Game apa ini? Game Garden of Galaxy S tidak seramai game lain menurut review, senjata karakternya mirip-mirip. Ini kan dia Kita kayak lagi ngomongin Concord. Concord ya. Tapi dia ngomongnya game Garden of Galaxy S. Soalnya mungkin Kita ada yang bisa bilang menyebut mirip Guardian of Galaxy. Oh ya, Guardian of Iya. Galaxy. sama GOTG. Iya Guardian Iya, of the iya. Galaxy. Terus ini kan bermain game di Steam, tidak bisa bermain game di Steam karena masalah kultur, hanya bisa bermain game di YouTube GoPay. Terus pemberian hadiah ini paling random pisan. Pemberian hadiah cosplay. Berupa tanduk. Pemberian hadiah cosplay berupa tanduk. Misi pemberian hadiah tersebut untuk mengantisipasi sesuatu. Hadiah tersebut diberikan kepada seorang wanita cantik. Itu dapat dari mana dia? lucu. Ayo jadi penasaran minggu lalu ngomongin apa aja sampai bisa. Nah, nonton minggu lalu ya, nonton lagi nih. Berarti. Lanjut deh, Apple deh. Apple. Nah, itu tadi Fiturnya sekarang apa? Ntar, Fitur iPhone. Apple Intelligence dulu ya, gue lanjutin dulu. Oke. Nah, Apple Intelligence sendiri di beta 18.1 itu belum semua fitur. Hmm. Jadi baru fitur-fitur kayak summarize dari teks, summarize dari Oh, voice note. tapi dia udah memperkenalkan banyak, tapi yang keluar di situ baru sebagian. Yang baru dirilis di beta itu baru sebagian kayak generatif, bikin Gambar. custom emoji kayak gitu belum. Tapi kalau ngapus objek udah sekarang kemarin baru keluar di 18.1 beta 4 gitu kalau nggak salah. Itu udah keluar dan itu hasilnya lumayan bagus sih. Ngapus orang di belakang kayak gitu kan. Asal jangan terlalu gede, kalau terlalu gede jadinya kelihatan kayak apa di Photoshop yang di fill gitu kan. Oh. Tapi kalau misalnya kecil-kecil bersih sih enak, bagus sih. Bagus. Itu ya keren sih. Itu sisanya itu. Nah, ini tadi apa fitur baru? Fitur iPhone 16. Maksudnya perbedaan iPhone 16 dan iPhone lainnya. prosesor naik. Layar kalau di 16 Pro dan 16 Pro Max layar naik 0,2 inci gitu kalau nggak salah. Ini makin gede lagi. Maksudnya ininya ya, apa? Bezelnya. Bezelnya berkurang. ngecilin. Tapi ukuran HP-nya. Ukuran HP-nya katanya ngegedein sedikit. Oh. Ya kalau yang lama kan kelihatan hitam. Makin lama tuh dia hitamnya tuh ngurangin lah. Gitu. Terus baterai ngegedein, ya nggak standar lah, baterai, prosesor, layar, kamera wide-nya kamera ultra wide-nya jadi dapat 48 megapiksel, dapat sensor yang gede ya. Tapi kameranya jadi 2 ya? Yang biasa emang 2 dari dulu. Yang Pro baru 3. Pro tuh 3, yang biasa 2. Tapi duanya tuh jadi kan kalau ini kotak ya. Kalau itu jadi lonjong kayak Android. Basically duanya begini lagi sih. Iya, duanya gini jadi gitu atas kan. bawah. Tapi Yang di terakhir kan samping. menyerong. Ngilang. Jadinya kotak. Kalau Pertama kan sekarang gini. atas bawah terus ada pulaunya kayak si anjing ngegedein, udah kayak ada pulau jadi rada lega, jadi dia ngegeser jadi miring. Jadi 2. Jadi 2 Duanya kiri kan sederhana.
vertikal kanan atas, vertikal kiri atas sama kanan bawah. Sekarang jadi rata lagi ke kanan. Rata kanan dan jadi gini Jadi doang. pulaunya ngecilin lagi. Gak kotak ya, jadi kayak cuma segini doang kayak Android. Kenapa jadi tegak lagi? Karena ngejar ke biar bisa itu special fotografi buat di VR-nya. Biar laku. Nggak, salah. Biar nanti kalau keluar yang versi murahnya tuh udah ada konten buat ditonton di situ juga. Di presentasinya. Iya. Jadi lu nggak usah ngerekamnya pakai headset terus anak ulang tahun lu rekam gini gitu. Lu rekamnya pakai handphone biasa aja. Nanti kalau merasa tonton baru. Iya. Nontonnya di kamar yang gelap, lampunya dimatiin, terus duduknya di pojok gitu. Sedih banget anjir. So depressing. Ya udah lanjut. Terus yang prosesor naik, tapi naiknya juga nggak terlalu kentara. Yang hardware yang bener-bener baru itu kamera button. Oh gini, di 16 itu dia dapat action button. Yang di 15 kan kalau dulu tuh klik ya. Ya. Yang di switch. Switch kan kalau dulu tuh switch. Kalau di 15 itu 15 Pro udah tombol. Di 16 dan 16 Pro di keempat handphone tersebut udah dapat action button dan kamera kontrol. Dia namanya kamera kontrol. Kamera kontrol tuh di sini. Bawah tombol power, jadi di bawah. Dia tombol fisik dan capacitive. Jadi ada touch sensitif. Jadi begitu lu pencet dia digeser bisa lu geser. Terus begitu lu pencet bisa 2 kali pencet jadinya. Kayak kamera benar-benar kamera. Touch dan pencet gitu ya. Begitu lu pencet tuh tapi 2 kali. Ada haptiknya dulu. Jadi lu setengah mencet tuh. Gitu ya. Kayak yang dulu di 8 ya, kayak gitu haptik gitu. Kayak haptik. Jadi begitu lu pencet ada haptiknya dulu, terus lu bisa tekan lagi. Jadi kayak pencet setengah buat ngefokusin, terus pencet lagi. Kayak gitu kan. Kayak kamera jadul banget. ya. Persis begitu. Jadi emang dia namain kamera kontrol. Terus lu bisa buat ngezoom. Ngezoom, digeser-geser ngezoom. Terus lu entah gimana caranya buat ganti aperture lah, ganti fokus gitu. Nah cuman nggak tahu nih kalau menurut lu gimana nih sebagai pengguna Apple dulu nih. Percuma gue nanyain Salman nih. Orang juga sebenarnya pengguna Apple juga nggak yang apa ya, maniak. Nggak maniak, terus nggak yang ngeliat. Ya, nggak ngeliat gak fiturnya apa, ya gitu, bukan fangirl lah. Dulu kalau Sony mungkin iya fangirl, tapi sudah tidak ya. Itu lebih ke kayak udah pakai bisa jalan udah ya, udah kayak gitu simple aja. Jadi bukan yang ngejar terus upgrade. Ya. Jadi nggak begitu peduli sama fitur-fitur yang baru juga gitu, karena nggak akan aing pakai anyway. Baru pakainya mungkin nanti berapa tahun lagi gitu. Pas ini udah kerasa lambat atau dan abis ini juga aing nggak akan langsung 16 sih gitu. Pasti yang bawah dulu gitu. Ya mungkin 15 dulu. Emang sekarang gue berpikirnya kayaknya lebih efektif tuh kalau lo beli handphone ya, terutama ya teknologi. Karena sekarang menurut gue itu sudah sejak COVID sih. Teknologi handphone tuh berasa stagnan banget. Bedanya dikit-dikit doang ya. Sih, belum pernah ada kayak inovasi yang benar-benar inovatif gitu ya. Ya, iPhone aja gue ngerasa paling naik itu dari 12 ke 13. Benernya dulu tuh. Begitu naik ke 13 tuh kameranya kerasa kenceng banget, baterainya kenceng banget, jadi bukan kenceng ya, lebih hemat banget. Karena kan nanometernya turun tuh. Tahu lah ya, lebih efisien, kameranya lebih bagus, dan ya loncatnya kerasa banget. 12 ke 13 juga beda prosesor kan ya? Semua kan beda prosesor. Oh iya ya? Selalu naik prosesor. Oh gitu? Angkanya pasti naik, pasti berubah. Tapi signifikan atau tidaknya? Signifikan atau tidaknya itu 13 ke 14 nggak terlalu, 14 ke 15 rada naik ya, karena kan 15 bisa ray tracing. 15 ke 16 tuh nggak, hampir mirip lah. Ya sedikit 10%, dan realnya mah nggak akan kerasa sih kok kata gue. Dan gue ini pertama kalinya gue kayak nonton Apple presentation gitu, kayak ini gue beli apa anjir, nggak ada beli apa-apa. Siapa tau pengen ganti warna kan, karena warnanya pindah beda. Tapi itu biasa sih warnanya menurut orang kayak lucu-lucu kurang. kan? Enggak, justru kayak perasaan lebih lucu-lucu yang dulu gitu. Oh iya gitu? Iya. Yang kayak ini tuh kayak warnanya nanggung-nanggung gitu loh. Kayak bukan nanggung sebenarnya, kalau kata gue jadi ngejreng banget, tapi tapi ungunya nggak gimana gitu, kayak nggak tahu sih kalau buat tes orang. Menurut gue ya gue ngerasa
warnanya ngewa nggak sih? Iya. Kalau yang ininya mah bagus lah, standar lah ya. Oke. Kalau yang Pro-nya, kalau yang iPhone biasanya itu mana nih? Kok ini mah Ini mah 15. Indonesia cuy, sebentar. Nah, Kayaknya nanggung. Banyak yang nggak tahu lah. Menurut orang kayak kurang appealing. emasnya bagus sih kalau yang 16 Pro itu emasnya keren lah. Titanium emas. Nah, cuman ini mana 16? Mana 16? 16. Nggak kelihatan warnanya cuy. Nah, jeng. Mana nih lama loading? Will, wifi lu lama banget tuh. Paling mending ini biru. Tapi itu pun kayak nanggung gitu, biru ke ungu kayak. Nah. Tuh, pinknya tuh enggak banget gitu. Tapi ada warna miku. Anjing. Ibu sih anjir. Ternyata. Jadi ada rilisnya tuh kalau iPhone 16 tuh hitam, putih, pink, biru dan miku ya. Paling jelas soalnya sih. Lu ngomongnya paling jelas, semua orang pasti tahu gitu kan. Warna apa? Warna miku. Oke sih, kebayang langsung di kepala gitu. Teal ya? Apa sih? Iya, Teal. Tapi nanggung gitu. Pinknya tuh menurut orang enggak. Pinknya ngewa sih. Mending Kayak rada lebih bagus yang 8 gitu loh. Pinknya lebih soft. pink susu gitu ya. Iya, soft pink apa? Baby pink gitu loh lebih bagus. Itu kayak Tapi kan apa ya? kalau yang susu-susu gitu udah ditiru sama Samsung, udah ditiru sama Xiaomi, yang lain-lain. Jadi Iya sih. si Apple biasa kalau gue sih ngeliat kayak tren gitu, Apple pasti pertama kali kayak udah pada ditiru orang lain, bikin lagi yang lain. Kayak gitu. Ya, tapi ya ini jujur gue ngerasa kayak ini yang baru apa sih? AI. Oh udah, gue kan 15 Pro juga dapat. Headset, AirPod Pro, gue juga pakai AirPod Pro 2, kan nggak keluar yang baru ya, dapat upgrade ya udah makasih gitu kan. Cuma mungkin yang itu yang bisa jadi hearing aid. Iya. Gitu doang. Malah gue kan pengen nyobain juga kan. Cuma kan ya nggak keluar yang baru ya udah gitu kan. Apple Watch yang nggak ada yang baru juga cuy. Lalu Apple Watch sekarang ya kayak lu mau pakai Apple Watch aja gue kayak ya harus beli Apple Watch 7 lah. Sekarang kan 10 kan. Beli yang 7 aja. 7 itu masih oke. Ya 7 tuh kenaikan paling signifikan. 7, 8, 9 kalau nggak salah prosesornya malah hampir sama. Oke. Itu. Dan ya jam lu naikin prosesor jam apa sih? Buat apa sih anjir? Kalau Nggak dulu bisa ya, main Mobile Legend anjing. kalau kayak Apple Watch 4 ke 6 ke 7 jauh. Kalau udah 7 mah udah beli yang 7 aja kalau lo mau beli gitu ya. Kayak sekarang lo iPhone cost effective wise mending 7 gitu. ya kayak iPhone beli 5, lo ada budget 15 aja lah. Atau enggak ya nanti kalau keluar 16 ya lu tunggu kurang lebih 3-4 bulan ada yang second, lu beli yang second aja, second grace gitu kan. Mindset gue udah mulai gitu. Daripada gue beli baru, nungguin yang second aja lah. Apalagi kalau gue makan kenal sama yang jual udah langganan lah gitu kan, jual beli gitu. Soalnya kan gue biasa juga kan kalau kayak iPhone kan pasti tukar gitu kan. Dulu gue sistemnya gitu kan, keluar baru tukar tambah. Jadi kan gak mahal. Boleh kan. linknya Kak. Nanti ya PM. Kalau gue kan gitu, jadi keluar yang baru, yang lama gue jual. Jadi kan nambahnya nggak terlalu lama. Dan memang kan kalau mau kayak gitu kan emang lu paling efektif sebenarnya setahun sekali. Ya, langsung. Kalau udah kelamaan harganya juga turun banget. Tapi ya gue mikir ya kalau nantilah lihat dulu 16 sekarang gitu ya, untuk yang sekarang nggak ada urgensi. Nggak ada urgensi untuk nambah gitu. Dan kamera button ngapain juga sih? Gue kan pakai volume button juga masih bisa kan sebenarnya gitu. Jadi ya nantilah mungkin di 17 ya udah nyari yang 16 second yang baru lah gitu kan. Toh kan kalau lu kenal sama yang jualnya kan ya ntar lu kalau dapat kabarin ya, kalau dapat yang grace gitu kan terkabarin. Lebih murah kan pasti kan second. Ya bedanya lumayan gitu kan ya, buat beli aksesoris segala macam kan enak lah gitu. Lebih berhemat, lebih ya tetap dapat barangnya ya lu lihat juga kan mulus apa enggak gitu kan. Menurut gue sih elektronik gitu ya. Toh umur elektronik juga paling kan mentok cuman berapa ya? Cuman 2 tahun 3 tahun juga harus pasti ganti kan. Enggak sih. Kalau Aing sih sebagai middle low ya. Mungkin 5 tahunan. Ya at least 3-4 tahun lah gitu kan. Umur kan gak mungkin bisa sampai 5-6 tahun. Bisa kok. Bisa sih. Bisa ya. Ini udah 5 tahun nih. Aing terlalu nanya, terus gue mikir nggak sabaran. nanya si Willy makin parah aja. FOMO mungkin karena FOMO. Iya mungkin yang non entusias mah nyantai-nyantai aja kan. Iya. Makanya kayaknya si Apple juga nyantai-nyantai aja sih.
Cuma maksud orang tuh kayak kalau misalnya emang belum ada yang gimana banget, kenapa harus banget kah gitu ngeluarin? Harus, kan udah tradisi. Kalau misalnya nggak ngeluarin Nggak, sesuatu tahun ini, investor kan bertanya-tanya nanti. Investor bertanya-tanya dan istilahnya mereka kayak ngejar yang siklus satu tuh siklus yang 2 tahunan ganti. Kalau sekarang kan Amerika tuh siklusnya lebih umumnya itu orang umum tuh yang punya iPhone tuh 2 tahunan lah. 2 tahun ganti, 2 tahun ganti. Kontraknya kan 2 tahun soalnya kan begitu ganti kontrak ganti. Plus sama yang entusias, yang ya mungkin yang kayak gue yang Tapi kan setahun sekali. Gini loh, kalau misalnya dengan mempresent sesuatu yang memang tidak signifikan juga ya antusias juga kayak Harry yang antusias juga mikir-mikir untuk upgrade first day gitu loh. Kayak ya makanya nggak ada yang signifikan gitu. ngapain juga, gitu kan? Iya kan? Apa nggak jadi karena jelek memang juga gitu buat investor? Gue juga merasa ya, kalau mau jujur ya, yang gue bilang tadi tuh, teknologi handphone tuh udah mentok kok kata gue. Iya. Lu mentok naikin apa lagi sih? Kecuali folding phone mungkin lu main di bentuk. Ya, bentuk sama kualitas layar. Kualitas layar lah. Daya tahan. Karena ya gue cerita sama teman gue yang tukang handphone itu aja, gue kan beli flip, beli fold, bagus nggak? Ngapain cuy? Setahun rusak itu mah udah beneran setahun rusak gitu mah. At least anti koreksnya keangkat, kalau nggak ya layarnya pasti hancur. Karena kan mau gimana pun ya itu kan kaca dan lu ya buka tutup, tetap ada durability-nya. Yang dimana lu nggak mendapatkan, maksudnya lu cuma mendapatkan itu di handphone lipat. Kalau handphone biasa mah ya paling jatuh pecah udah kan gitu kan. Cuma dari dulu juga kayak gitu. Ya kalau ini kan selain kalau jatuh pecah plus resikonya bukan ya lu jatuh. buka tutup. Belum kalau jatuhnya pas di engsel kayak apa. Belum kalau lu jatuh di engsel terus. Intinya kalau ada yang bisa bergerak jadi lebih rentan. Lebih rentan lah, basically kan begitu. Makanya zaman dulu kan sempet tuh ngetren yang handphone yang kameranya keluar, ting. Ya, masuk lagi kan pada. Itu udah cuman nggak nyampe setahun hilang kan. Iya, nggak ada lagi tuh yang kayak begitu. Kayak coba inovasi, coba-coba. Mending di bawah layar kan. Iya. Mending dikasih donat lah gitu kan. Orang juga nggak terlalu masalah dengan donat itu kan. Daripada lu ngebelain donat kalau ke handphonenya durability-nya kacau gitu. Nggak tahan air lah, nggak tahan apa. Ya itu gitu. Jadi berarti alasannya benar-benar alasan investor. Alasan investor dan yang ya istilahnya kan kalau menurut gue ya kayak tiap tahun itu iPhone kan pasti, fiturnya ini, kayak dulu kan yang ini kan, fiturnya apa? Ini sama kayak iPhone 14 tapi ada USB-C. Sebenarnya gue jadi udah mikir kan, aduh gue upgrade apa enggak? Cuma kan gue mikir USB-C teh kepake dengan kayak gue sekarang yang kita rekaman podcast tiap minggu itu USB-C kepake karena untuk colok device, colok audio, colok video output, kerasa banget kan waktu itu kan begitu gue naik handphone, wah aksesorisnya semua kerasa enak kan gitu. Jadi universal banget lah. Ya, waktu itu ya ada alasan. Kalau sekarang nggak, alasan lu apa? AI, ini juga kan gue dapet dan gue dapet gitu kan, belum keluar, apalagi belum keluar gitu kan. Berikutnya apa? Kamera kontrol, udah kan gue ngerekam nggak dipegang-pegang juga ya, gitu makanya jadi ya nggak ada alasan yang cukup signifikan buat gue ganti, kecuali yang mungkin kalau ternyata jatuh rusak ya wayahna itu mah pasti ganti kan. Kayak kalian aja kan yang ya ganti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalau jatuh pecah mah ya pasti ganti. Ada si Willy tanya. Tapi yang aja waktu masih terakhir pakai Sony itu Z5 Compact, itu kan belakangnya tuh udah kebuka tuh. Itu aja masih dipakai. Iya, HP-nya masih nyala ya udah. Tapi itu justru itu kan ada istilahnya ada personal reasons kan, ada personal attachment gitu kan. Aduh kalau gue ganti kan udah gak ada lagi nih handphonenya kayak gini gitu. Lebih ke abis itu Aing mau upgrade Xperia lain tuh udah yang gak resmi gitu loh. Oh iya. Jadi dari situ baru akhirnya memutuskan untuk pindah ke iPhone gitu. Ya. Dan iPhone memang kalau gue bilang kalau lo buat investment teh paling cengli sih. Jatuhnya enggak. Samsung mah parah pisan. Ya Android memang paling mending Samsung, tapi Samsung aja parahnya parah pisan. Karena si Samsung sendiri kan dia kayak ada program di Indo ya. Dia ada program buat trade-in kan. Dan trade-in itu kayak dia ngedikte toko-toko yang menerima HP second tuh trade-in aja kan diterimanya cuman segitu gitu. Kesannya kan malah jadi yang barang dia sendiri yang harusnya harganya masih di atas itu harga pasarnya diturun gara-gara trade-in. Iya benar. Gitu. Sedangkan iPhone makan ya
Bahkan lu kayak sekarang kan lu mau beli yang 14 aja kan harganya masih ya oke lah gitu. Lu jual teh nggak nyampe 1/4 lah. Kalau Samsung beda 2 tahun udah pasti nggak 1/4 lah. 1/6 udah hancur-hancuran lah. Apalagi folding phone. Iya sih. Folding phone wah. Gak usah dijual aja itu mah ya. Itu mah udah nggak usah dijual lah. Atau lu belinya yang second. Wah anjir, males banget beli second folding phone. Tapi harganya kan jatuh pisan. Iya Lu sih, tapi kalau lu mau folding phone, paling pakai berapa bulan? nggak, lu beli second yang garansinya masih panjang. Kalau kata gue sih gitu. iya. Jadi Jadi bukan setahun doang. setahun kan maksudnya sekarang kan harga barunya juga udah rada turun, harga secondnya hancur. Ya lu kayak beli yang ya Mending yang baru aja gak sih? kayak orang yang Iya. orang yang baru beli, nggak cocok jual lagi. Oh iya. Gitu. Makanya kan kayak ya kenalan sama Banyak yang kayak gitu ya. banyak. Kalau gue kan sering ngobrol sama yang itu kan yang temen gue Jual. yang jual handphone itu banyak yang begitu. Karena ya mungkin pegang dicabak nggak enak ternyata dilipet-lipet gitu kan. Dicabak anjing Sunda pisan. Oke. Dicabak. Atau misalnya mungkin alasan lain yang ngejar mungkin belinya pakai kartu kredit, dicicil dan ya lu jual lagi kan dapetnya cash. Oh. Bisa Anjir begitu. ada strategi Bisa kayak begitu gitu ya? Ya kenapa Gak tidak? kepikiran sama ini. Maksudnya kan sekarang strategi sih, yang benar menarik sih, ya, iya, bener. lu beli baru, promo free cicilan 1 kali. Oh iya. Iya. Jadi kayak Minjem duit basically. Iya. Kayak pegadaian ya. Pegadaian. Dapat cash. Dapat cash. Bener. Bisa begitu. Ya makanya ya itu balik lagi sih standby. Kayak emang lu ngejarnya apa? Rada sabar dikit misalnya gitu kan. Kabarin ya kalau ada gitu kan. Gitu. Orang juga kayak menggunakan HP bukan apa ya, agak kontroversial karena kita ngobrolin tech tapi aing sebenarnya bukan tech entusias gitu. Tapi ya maksudnya tapi apa kan ya? at least pengguna lah. Penggunanya menggunakannya cukup intens gitu kan. Tapi intens pun iPhone. kayak nggak buat sesuatu yang sangat niche gitu loh, kayak ya udah kayak chat, telepon, Gini, Ci. sosial media. Gini, Ci. Ya Dan- emang buat apa lagi? Iya, Buat ya nge-compile makanya kayak program. iya kan makanya kayak Ci. semua fitur-fitur itu teh juga nggak Ci, begitu lu penting. jangan makanya. gitu, Ci. Udah. Gue temen Apple gue cuman lu di sini aja. Kalau ada si Willy gue udah dibantai habis-habisan di sini anjir. Untung gak ada Willy. Untung ada Willy. Gitu. Cuma ya memang kerasa begitu hijrah begitu Pindah dari Android ke ekosistem. iPhone. Iya begitu pindah, nggak tahu ya, padahal cuma waktu itu pakai iPhone 8 doang. Itu pun udah tahun keberapa ya, pada saat itu udah ada iPhone yang baru gitu, tahun 2000. Udah ada 10 ya? Kayaknya udah ada deh. Orang baru beli yang 8. Nggak tahu, kayak ngerasanya super simplified, Ya. lebih satset, dan yaudah abis saat itu kayak nggak kepikir buat ganti lagi ke Ya, Android sih. bagusnya emang Apple itu kan emang selalu attention to detailnya itu selalu di atas yang lain jauh. Gitu. Ya, dibanding Android mah rapih gitu kan, ngeliatnya tuh rapih. Iya. Terus emang aplikasi-aplikasinya emang kalau di iOS tuh lebih optimize. Karena kan di iOS itu ya layarnya kan cuma segitu-segitu aja Ya, gitu. nggak Kalau Android macam-macam. itu kan mau beda 0,1, beda Iya. 0,001, kadang udah beda kan. Hardware-nya juga macam-macam. Iya. Gitu. Ada yang HP yang cuma 2 jutaan, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Bener-bener range kan gila gitu. Kalau Apple kan mentok ya palingan mentokin lu di optimize berapa ukuran layar doang gitu kan. Tetap bisa gitu pakai jari lah gitu. Oke. Cukup. Apalagi? Sekarang Udah. Sony. Pro juga nih. Iya. Sama balik lagi sih. PS5. Apa tuh? Balik lagi. Apa? Buat apa upgrade cuy? Iya betul. Iya. Kayak mereka Temanya sama sebenarnya. cuman Kayak presentasi cuman 9 menit terus nggak ngeliatin apa-apa gitu. Cuma nambah garis. nambah garis. Nambah garis. Jadi memang episode hari ini kayaknya harus gua beri judul kalau memang nggak perlu ngapain beli sih. Kayak apa waktu udah nonton belum? Enggak, Nonton nggak? belum. Nonton nggak? Gua cuma lihat gambarnya doang jujur ya. Gue kan nonton. Cuman kalau nggak salah cuma 9 menit. Yang belum tahu ini Cuma 9 menit. Sony merilis PlayStation PS5 5 Pro. Pro. Jadi Pro-nya tuh Pro apa sih? Progresif, profesional. Jadi PS5 profesional yang kita punya itu PS5 amatir. Oh, oke. Jadi kalau misalnya mau jadi gamer profesional, Harus belinya beli yang yang pro. pro. Kenapa tuh? Kenapa Atau- harus yang pro? Atau Pro Palestine. Bisa jadi.
Berapa? Anjir. Udah. Jir. Jadi yang nonton cuman gue ini ya. Iya, gimana Nah, tuh? jadi dia tuh cuman kayak berapa ya? 3 menit di awal tuh dia ngebahas PS5 bahkan. Yang PS5 Iya, yang dulu bahwa PS5 itu punya 8 core Zen 2, terus GPU-nya RDNA 2 segala macem gitu kan, bisa ada pilihan performance atau quality kayak gitu-gitu, pokoknya teknologi yang udah ada dia bahas 3 menit tuh. Sisa 6 menit kan. Sejujurnya gue nggak peduli karena kalau gue beli PC baru gue peduli. Kalau gue beli konsol mah ya nggak sesuai pokoknya mana jadi weh gitu lah. Iya. Udah kumaha deui. Kumaha deui. Cuman tetap orang tuh at least kayak gua dan kayak gua tuh banyak di internet. Peduli gitu sama detailnya. Bahkan Okay. Beberapa orang yang emang peduli gitu harusnya lu ngasih tahu tuh lebih detail, nggak cuman begini doang. Ini benar-benar kayak buat ngasih tahu orang awam gitu loh. Jadi kayak dia sisa 6 menit itu cuman ngasih tahu GPU-nya itu Upgrade. bahkan dia ngomongnya tuh bukan upgrade, itu pertama tuh cuman bilang GPU-nya itu sekian persen lebih besar. Ukuran. Ukuran, makanya. Apakah ukuran berbanding dengan performance? Ada sih. The size matters. Tapi setelahnya. Okay. Jadi di awal tuh cuman diliatin pertama segini gedein. Kalau nggak salah 43% lebih besar. Hah? Wow, kayak layar, kayak orang peduli gitu. Kalau layar oke. Gitu. Ya kayak gitulah. Terus gini kan. Terus Bukan performance, tapi size-nya dulu Iya. Makanya kayak apa? Awalnya dia Size bilangnya lebih size. penting daripada performance. Nah, terus baru dia yang sekarang itu sekian persen lebih cepat karena baru dijelasin kalau dulu kamu harus milih quality atau performance. Kebayang nggak? Jadi kalau di game PS tuh kalau game PC kan bisa on off atau low high. Kalau konsol tuh biasanya cuma quality atau performance. Jadi quality itu resolusi lebih tinggi biasanya 30 fps. Tapi jadi 30 fps. Kalau performance 60 fps. 60 biasanya ya. Tapi jadi jelek. Lebih kotak-kotak lah, lebih Resolusinya lebih rendah. Nah, kalau ini dia bilang dengan PS5 Pro kamu dapat best of both world gitu. Jadi gua ngebayangin ya, kalau lu pilih performance itu dapatnya FF7 remake, kalau lu pilihnya kalau lu milih quality dapatnya FF7 remake, kalau lu milih performance dapatnya FF7 original. itu mah jauh banget ya. Itu mah Oh my god. Itu mah mocking. Iya, jadi dia kasih tahu kan best of both worlds gitu. Jadi di sini kamu bisa dapat 4K 60 gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Terus dia ngasih liatin kayak game-game lama gitu lah, Last of Us 2. Ya udah gimana, belum ada game yang baru. Iya makanya Last of Us 2 bahkan game PS4 kan loh. Last of Us 2 ya. PS3 cuy. Di PS Last of Us 2. Oh 2 ya PS4. Terus diliatin kan Last of Us 2 yang kiri PS5, PS5 kanan PS5 Pro. Terus apa bedanya anjing? Anjing serius. Bahkan nggak ketara. Kelihatan sih kalau lu merhatiin banget, kelihatan kayak lebih jeggis gitulah. Lebih jeggis. Terus terus kan kita kalau YouTube tuh bisa milih ya, kalau resolusi di bawah 30 FPS kan YouTube kan. Iya, nggak kelihatan jadi. Dia nggak kelihatan kan pas dia ngebandingin FPS, orang makin bingung lagi ini apa bedanya. Malah yang kiri 30 FPS, yang kanan 60 FPS. Sedangkan lu nontonnya 20p. Iya. 24 FPS. Ya makanya kayak gitu. Dan ya game-gamenya tuh game-game lama. Terus dia ngeliatin kalau di Horizon Forbidden West katanya nanti di sinematiknya lebih detail. Hah, gimana? Tolong diulang sinematik. Cutscene. Iya. Mas cutscene-nya aja. Iya, makanya jadi benar-benar terus pas ultimate-nya banget yang nendang banget itu harga. Iya. Harganya Terus naik dalamnya berapa? bawahnya vertical stand sold Tar. Mundur dulu. Kita jangan ngejek dulu nih. Oh iya. Jadi sebenarnya secara performance itu mirip. Secara dia ngomong sih bedanya tuh ada CU-nya kalau nggak salah 36 CU jadi 60 CU kalau nggak salah, atau 64 CU gitu. Nggak, gue sekarang mikir
Buat apa? Ya itu buat ngeproses Oh enggak, ray tracing paling yang lebih baik, paling kayak mentok-mentoknya gitu-gitu. kayak ini game 30 FPS, sekarang lu bisa Ya pokoknya processing power yang lebih besar gitu, lebih gua kuat. gua sebagai pemain Nintendo tidak merasa butuh Ya, ya buat mungkin dan yang emang dan pemain Steam Deck kayak ya udahlah. cuma kan banyak orang yang Ya. emang harus ray tracingnya. Nah, dan emang memang tapi dia nggak ngomong bahkan ini tuh ternyata produk AMD baru di PC tuh chipset ini belum keluar. Jadi dia Oke. sebenarnya pakai produk AMD baru, Radeon baru kayak gitu. Dia nggak ngomong. CPU-nya. GPU Radeon. GPU. Kan dia pakai Radeon kan. Oke. Dia Radeon baru. Jadi mungkin kalau di PC keluarnya Radeon 8000 kan baru keluarnya 7000 sekarang. Makanya size-nya lebih gede. Size-nya lebih gede dan si compute unit-nya lebih banyak. Secara CPU sama. CPU-nya dia cuma naik 0,4 GHz. Tapi sama persis. Tetap Zen 2, tetap 8 core yang oke. gamenya cuma bisa pakai 6 core, sisa 2 core-nya buat OS. Dan tadinya kalau nggak salah 3,2, sekarang berarti 3,6 GHz. Oke. Ya. Udah sisanya sama. Basically sebenarnya itu ya. Kalau menurut gua basically kayak Ganti VGA sih, yang dulu di overclock terus ganti VGA. Iya. Basically pemain PC ngomong kagok kan. Iya. Iya. Lu memori buat 16 GB sama 32 GB buat apa sih? Iya, Kan gitu kan sebenarnya kan. Iya. Lu 3060 naik ke 4060 buat apa sih? Iya. Tapi begitu kan kurang Iya, lebih kan. Dan dia yang digital only kan? Iya, jadi paketnya Nah, tuh harganya nih kita harganya sekarang harga. Oke. Harganya harganya 700 USD. nyampe sini 14 jutaan. Ya udah ada PO kalau nggak salah 14.99. Nah, itu mungkin PO, mungkin gua selalu hitungan gua kali 20 kan. Jadi 14.000 lah. Ya. Udah stabilnya mungkin di 14.000. Ya. 14.000 14 juta berarti ya. Sorry, 14 juta tanpa disk drive yang mungkin di sini dijual sejuta lebih ya. Ya, $80 kan disk drive-nya. Berarti 1.600.000. Berarti 15 juta 600. Ya. Terus kalau Vertical vertical stand stand itu $25. 30, bukannya 30 ya? itu 30 30 ya? 30. 30. Which mean 600.000. Ya. 15 juta ya 16 juta. Ya. Ya vertical stand nggak usah lah. Oke. PS5 gua juga nggak pakai. Horizontal aja lah. Nggak pakai stand juga bisa berdiri lah. Rebahan aja. Itu pas 5 Fat kan dikasih. Fat dikasih. Kalau Slim enggak. Tapi ada Fat dikasih juga gua nggak pakai stand juga bisa berdiri kok. Tapi sayang gores bawahnya. Oh. Emang digeser-geser. Tetap aja gitu yang numpunya kan si yang putihnya itu loh. Ah ya. Ya udah. Terus Gua pakai ntar lu pulang Pasang. tuh. Ntar lah. Ya begitulah. Jadi standnya $30. Basically 16 juta lebih ya. Ya, 16 jutaan. Kalau komplit, paket komplit. At least disk drive lah. Iya. Iya sih. At least disk drive lah. disatuin. Tuh benar-benar orang benar-benar di Bingung luar ya. juga banyak. Ini siapa ya? Buat siapa gitu harga segini gitu. Terus ada yang ngomong kan harga segitu gue bisa kayak ini gue sama nih ya. Gue tantang ini. Lo harga 15 juta itu gue yakin lo bisa bikinin PC bagus ya. Wah, Betul sekali. Ya lanjut. Betul sekali. Udah 15 juta mah mending PC gak sih? Iya. Lo dapetnya yang udah dapet RTX kan? Iya. Dapat nggak RTX? Dapat lah. Low end kan, RTX low end kan. Mid lah bisa. Mid bisa. Memori Memorinya 16 bisa. 16. 16. Prosesor juga udah di atas itu kan. Udah. Prosesor yang pasti kan prosesornya itu prosesor berapa tahun yang lalu Zen 2 sekarang udah Zen 5 gitu. Ya mending PC lah. Iya makanya bahkan orang-orang bilang mendingan Steam Deck. Gue duit segitu jujur mending beli Steam Deck OLED plus Nintendo Switch. Iya. Iya Udah berasa dapat 2 konsol ya. Terus Steam Deck-nya gue colok ke dock jadinya. Iya. Beli docknya Steam Deck dock terus dicolokin jadi PC. Terus, dengan seadanya. Selain itu juga gimana ya, lu mau jual barang semahal itu tapi persentase itu cuman secetek Sekian, itu iya, gitu. iya. Cuman Yang sekarang Jadi, berapa sih yang Slim? Nggak berasa jualan. beda 300 pokoknya. Sama Slim. 300. Oh, mau paket lengkap ya? Enggak cuman disk drive, Apalagi? PSVR. Ada yang pakai PSVR. Tatar. Kayaknya Beda orang 6 beli buat juta. PC gitu. Berarti beda 6 juta dong. Iya. 6 jutaan. Kan
kan sekarang berapa 9 jutaan. Beda 6 juta bener 15. Anjir 6 juta gue mending beli PS5 sama sama Steam Deck yang lama cuy. Iya. 6 juta mah anjir. Dengan Gue PS5 dapet Steam Deck cuy. Iya. Ya makanya dengan Steam Deck klasik lah. Steam Deck LCD. Ya, LCD. Makanya lu mau jual barang semahal itu tapi presentasi kayak gitu. Jadi siapa yang mau lo Tarik buat appeal yang appeal-nya tuh buat siapa, gitu. Katanya kalau tuh emang pengennya antusias ya detail harusnya gitu. Ini berapa gigahertz kayak sekarang gitu, gini, menurut gue ya, lo beli PS5 Pro tuh mau mainin apa anjir? Concord anjir. Iya, Concord. Iya, terus sekarang juga FF16 juga udah ada di Steam. Iya. Ya. Main Astrobot. Astrobot. Iya, itu doang kayaknya yang menarik ya. Astrobot lucu, jujur. Iya, itu aja kayak yang lucu. menarik. Betul. Tapi ya cuma 10 jam cuy. Cuma 10 jam. Katanya mau 10 jaman. Ya game kecil lah. Ini jualnya juga nggak full price. Nggak tahu sih, gue belum lihat ya. Dan belum main juga. Tapi kalau kata orang-orang yang main Nintendo dan main PS juga, katanya ini bagus. Cuman kalau orang yang udah biasa main Mario ya ini biasa level itu gitu. Tapi dengan catatan di PS dari PS4 kok kata gue, dari PS4 tuh gak ada game PlayStation yang sekarang tuh camnya setinggi itu. Iya, setuju. Dengan kualitas Nintendo. Iya. Dengan maksudnya kualitas charming ya. Lucu, imut, terus menarik buat anak-anak semua umur. Animasinya bagus. Bukan based on people kayak yang bukan yang fotorealistik. Ya, kayak Spider-Man. Semua kan sekarang sisanya tuh fotorealistik. Iya, benar. Yang PS5 yang menurut gua game paling bagusnya PS5 tuh ini sama Ratchet and Clank. Itu pun sama karena Ratchet and Clank ya pendek banget kan itu. Pendek banget, tapi kan maksud gua memanfaatkan PS5 SSD kan loadingnya cepet, yang bisa tiba-tiba portal keluar sini. Nah, itu juga dibahas tuh waktu 3 menit pertama tuh. Di PS5 yang udah ada, existing. Oke. Loadingnya lebih cepat. Ya. Sekarang kalau lu ngomongin PS4 ke PS5 loadingnya dari jauh banget sih itu. Dari 3 menit jadi 30 detik oke lah gitu kan. Kayak PS4 tuh nyalain aja lama. Ya. Nggak kayak gini kan, lu ngomongin dari PS4 ke PS5 itu ya lu loading 3 menit jadi loading 15 detik kan gitu kan. Sekarang lu loading 15 detik itu jadi loading 10 detik. Iya. Basically kan begitu. Apa PS5 Pro? Nggak ada perbedaan di storage. Bahkan dia nggak sama sekali nggak ngomongin ada perbedaan di storage, kecepatan loading segala macam. Basically cuman gambar yang agak blur jadi lebih tajam sedikit. Iya. Kalau Anda memperhatikan. Bahkan maksud gua kan sekarang gini, TV aja lu kadang PS5 tuh nggak lu colokin ke TV 4K 60 kan. Iya. 4K 120 kadang nggak sanggup juga kan. TV aja kadang paling 4K itu 4K 60. 4K 120 udah ada sih TV sekarang. Tapi kan nggak semua. Iya, mahal. Lu PS5 aja udah berapa itu Pro? 16 juta. TV-nya juga kalau yang bisa 120 TV ya, gue ngomong bukan monitor ya. TV aja segitu ya 16 jutaan lagi. Iya. Belum PSVR. Ya, gitu. Gue sebagai yang ngikutin hardware PC memang ya harusnya yang ngikutin gadget HP juga ngerti sih. Maksudnya di semenjak pandemi kan harga hardware emang jauh ya naiknya. Naik. Emang ini juga sebenarnya gue yakin sih nggak bisa bikin murah sih Sony. Apalagi dengan keadaan Sony yang lagi kayak gini sekarang kan banyak yang gagal. Concord gagal cuy. Orang butuh duit kumaha, kontrolernya naikin harga. Kontroler naik harga cuy. Kontroler naik harga. Naik harga. DualSense naik harga. Terus PS5 yang standar, yang slim itu di beberapa region juga naik 10 apa $15 gitu. Aneh kan maksudnya. Orang udah berapa tahun turun gitu ya. Iya. Anjir, makanya PS5 Pro keluar harusnya. Bingung decisionnya gimana, itu manajemen decisionnya gini. Kalau gue mikir tuh ya harusnya PS5 Pro tuh mungkin 500 lah. Itu 400. 600 lah, 600 yang itunya diturunin. Dengan disk drive ya. Iya, dengan disk drive. 400 dengan disk drive. Yang itu diturunin. Yang itu yang 400 lah. 400 yang 50 kayak gitu. Yang digital naik loh. Anjir, emang baru berpikir ganti DualSense nih. Belinya servis aja dah. Mending di servis aja dah. Makanya kan balik lagi ya tema hari ini. Kalau bisa berhemat ngapain beli baru. Iya, makanya orang kebanyakan. Tapi kan gini, kemarin waktu di logikanya Sony kan gitu. Guys, kita PS5
udah bisa memenuhi pasar, tapi nggak laku. Nggak lakunya kenapa? Karena gamenya sedikit. Terus kita bikin game kemarin gagal karena terlalu jelek. Bukan woke ya, terlalu jelek. Jelek. Jadi gimana guys? Kita butuh duit baru, bikin game baru atau naikin harga? Ya udah naikin harga aja guys. Solusi lebih cepat iya, tapi apakah lebih menarik buat masyarakat? Tapi kalau kita bilang PS5 nggak laku, itu salah loh. PS5 laku. PS5 laku banget loh sebenarnya, cuman Walaupun dengan gini. segala keterbatasan dan gamenya hanya sedikit, orang Iya, masih tetap beli masih gitu tetap kan. beli. Tapi maksud gue gini, lu kayak PS5 Pro buat apa? Iya. Ya, yang pro-nya ini. Bedanya misalnya 300, lu beda 100 lah gitu. Iya, beda 100 atau 200 lah, maksimal 300 keterlaluan sih. Kalau lu beda 300 itu udah kayak ya udah PS6 gitu kan. Iya, Iya, betul, Kagok. betul. PS6 juga bahkan harusnya enggak. Ya, Dan gitulah. menurut gua ya bakal kita lihat minggu depan ya bakal mati sama Switch 2 atau enggak nih. Oh, Nah, Switch itu Nintendo Direct minggu depan. belum ada pengumuman sama sekali. Oh, oke. Mungkin bisa September. Kesel, iya. Emang katanya bulan ini kan Nintendo sama Sony mau ngumumin. Harusnya minggu Kayaknya depan. Nintendo juga kayak berpikir-pikir dulu, gimana nih? Kita cuma Guys, ada upgrade harganya- segini gimana nih? Enggak lah, Melihat Ngelihat PS5 Pro ketawa mereka. Iya, Oh, kita iya. makin pede. tapi kan siapa tahu belum pernah ada teaser sama sekali kan soal si Nintendo Switch 2 ini. Klik-klik. Ini udah ada sih klik-klik. Gua Ah, malah takutnya oke. itu PS5 Pro 16 juta, ya kita juga bisa jual 16 Pasti juta sih, guys. kayaknya dia bakal pede Malah jadi ngasih pede harga banget ngasih mahal. harga gede ya. Heeh. Wah, anjing tidak Tapi sehat Nintendo ini. sih Tidak rumornya sehat kemarin bagi konsumen. $400 kan. Iya, 400 sih katanya. 8 juta. Mm-mm. Oke. Steam Deck sama Switch Pro sama Switch 2. Dapat PS. Dapat PS5 Pro atau Steam Deck dan Switch 2. Ayo. Mendingan itu kan. Ya makanya. Kayak Ayo. Masalahnya kayak ya game PS main apa robot doang berarti. Pilihan lo gini nih. PS5 plus Nintendo Switch atau misalnya PS5 dengan Steam Deck LCD atau misalnya Switch 2 dengan Steam Deck OLED atau PS5 Pro gitu kan. Satu. Satu Atau kemarin di Twitter atau berapa 700 coklat. figur Tifa. Oh, paling Pasti ideal. ada yang mikir orang Paling ideal itu. 700 figur Tifa. Seenggaknya masih bisa lu jual-jualin lagi cuan. PS5 Pro juga bisa lo jual-jualin lagi. Tapi kan cuma satu, udah. Ada yang mau beli nggak? Ya, tapi gue yakin ada aja sih ya Iya. orang yang beli mah. Ada waktunya nggak sih? Oh itu 57 menit. Udah cukup lah ya. Cukup lah. Ya. Kayaknya. Ya itu intinya ya underwhelming ya presentasi hardware. Underwhelming. Dua hardware Tahun ini keluar. underwhelming banget dari Samsung, dari Google semua. Iya. Terlalu Tinggal banyak AI. Too many AI. AI gimmick. Tinggal Nintendo nih Nintendo apakah kita bisa lihat. menjadikan 2024 lebih baik gitu. Anjir iya juga ya, Madesu juga ini 2024. Tapi game banyak yang keren sih. Iya. Katanya announce bulan ini rilis ini. Maret ya. Iya, rumornya begitu. Hajar Ble, nih PS5 udah ngasih bola ke lu nih. Kalau gue kesel sih si Nintendo kayak lihat nih, ini tuh maksudnya Switch itu kan setara PS4 ya. Ya, Sony tuh udah ngeluarin PS5 dan iterasi kedua PS5 masih diem-diem aja. kalau bisa dijual kenapa harus bikin yang baru guys? Kesel anjir. Ya emang iya sih. Terlalu lama anjing Iya. 7 tahun satu generasi Iya. anjing. Iya apa udah 8 tahun. Udah mau 8 tahun ya. Switch 2 Maret tahun depan tuh 8 tahun. Anjing. Apa 9 tahun? 8 tahun ya? Tidak berasa ya. Iya. Parah anjir. Parah. Gitulah. Jadi terima kasih Ya. sudah mendengarkan ranting Keren, kita hari ini. ya. Apakah kalian tertarik untuk beli Ingat ya. iPhone 16 dan juga PS5 Pro? Pasti iya. Ingat ya, sekarang ekonomi makin berat ya guys, ada resesi, Resesi. duit makin susah, cari kerja juga nggak gampang, jadi ya Iya. lebih baik berhemat-hemat saja. Lebih baik kita beli upgrade HP dan upgrade konsol. Boleh. Karena semua makin susah, mendingan upgrade aja. Gak salah sih, bukan itu juga. Upgrade device. Buat para penonton nih. Wih. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa komentar nih, mending mana? Mending ya bener. Mending iPhone 16 atau mending PS5 Pro? Kalau punya duit Pilihan yang sekian, sulit. Dua-duanya menarik. 16 juta sama cuy. iya. Kalau punya duit sekian, mending yang mana? Begitu. Upgrade HP Oke, apa konsol? Sip. terima kasih.
Saya Heri, ini Neng Anci, ini Neng Salman.